Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan sharing kembali terkait satu artikel yang diterbitkan oleh Medscape dari Inggris, dan paper ini sangat menarik karena berkaitan dengan resiko atau komplikasi yang sering dikeluhkan oleh mereka yang merokok. Jadi paper ini berjudul Hair Loss Confirmed to be Another Risk of Smoking. Jadi ternyata eh, rontok rambut itu di antara sebabnya adalah bagian dari resiko dari merokok ya, atau mungkin di antara komplikasi atau efek samping yang sering ditimbulkan dari merokok adalah rambutnya rontok ya, atau mungkin rontoknya dia semakin banyak gitu. Dan di paper ini disampaikan beberapa section Bapak Ibu semuanya. Jadi ada top line, ada metodologi, ada kesimpulan, dan ada referensi yang disampaikan ya. Jadi di halaman atau mungkin di yang paling atas ada top line-nya, ini disampaikan bahwa seorang laki-laki ya yang merokok itu dia lebih punya kecenderungan untuk terjadi kehilangan rambut atau rontoknya dia akan banyak ya, atau yang disebut sebagai alopecia ya. Dan dia disebut sebagai androgenetic alopecia karena dia rambutnya dia terkena efek dari toksin yang ada di rokok ya. Dan riset ini sebenarnya riset dari systematic review atau meta-analisis, di mana si penulis dari paper ini mereka merangkum dari beberapa artikel yang menjelaskan tentang dampak rokok kepada kesehatan rambut. Dan ini menggunakan sampel kurang lebih ada 4.462 laki-laki yang merokok dari beberapa negara ya. Nah, di paper ini, di antara outcome yang diamati adalah insiden atau mungkin progres dari kehilangan rambut berdasarkan status merokoknya. Jadi ketika seorang itu dia merokoknya semakin lama, maka itu dia bisa berisiko menimbulkan semakin banyak rambut yang dia rontok. Makanya sering kita amati beberapa perokok itu dia rambutnya menjadi jarang, ya, jadi tidak lebat, kemudian sehat hitam seperti itu, tapi dia biasanya akan lebih jarang, lebih arang-arang, jadi banyak yang rontok. Nah, ini sudah dibuktikan dengan sebuah penelitian bahwa ketika seorang itu dia merokok, maka akan lebih banyak rambut yang dia akan rontok kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang toksin yang di rokok itu dia akan merusak sel-sel yang ada di rambut, sehingga sel di rambut itu dia akan menjadi kekurangan nutrisi dan dia oksigenasinya dia bermasalah, dan akhirnya dia menjadi rontok. Jadi ini yang disampaikan. Makanya di antara hal yang sangat penting yang bisa kita ambil dari paper ini adalah kita bisa mengedukasi para teman-teman yang masih merokok untuk berhenti merokok. Atau minimal dia mengurangi dosis merokok dalam setiap hari, karena di antara efeknya adalah dia bisa mengurangi atau dia membuat rambutnya menjadi rontok semakin banyak ya. Ketika seorang dia semakin banyak merokoknya, maka akan semakin banyak efek yang ditimbulkan dari si rambut tadi kayak gitu. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa memang paper ini sangat penting sekali bagi para apa namanya populasi yang dia merokok, baik itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi eh, disarankan untuk mengurangi dosis merokok atau minimal alhamdulillah kalau dia bisa benar-benar berhenti merokok. Nah, ini yang diharapkan ya. Makanya dari artikel ini kita sebagai tenaga kesehatan bisa memberikan edukasi yang masif, edukasi yang bisa memberikan satu efek kepada orang yang dia merokok. Artinya ada satu efek yang ditimbulkan oleh merokok selain dari efek yang ditimbulkan kepada fungsi jantung atau paru-paru, dan efek yang di sini adalah berkurangnya rambut, atau dia bisa mengarah ke kebotakan. Jadi di antara solusi untuk mengurangi atau mencegah kebotakan adalah dengan menghindari merokok, atau mungkin dia menghindari asap rokok yang dia tidak masuk di paru-paru dan sebagainya ya. Karena pada dasarnya asap rokok itu dia akan dihirup oleh manusia, masuk ke paru-paru, kemudian dia akan didistribusikan ke semua tubuh, termasuk juga di bagian rambut. Sehingga kalau pasien-pasien yang dia sering mengeluhkan rambutnya rontok, ya bisa jadi di antara solusi yang ditawarkan adalah menghindari atau mengurangi paparan dengan asap rokok, baik entah itu dia sebagai perokok aktif atau mungkin dia orang yang dia sering berinteraksi dengan orang yang. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.